menceritakan tentang sebuah kisah tentang pemimpin yang dirindukan pada saat situasi sulit maupun pada situasi jaya. Menghadapi krisis corona, ketidakpastian tentang seberapa kuat dan lama ia akan menghantam, suka tidak suka menimbulkan berbagai kegelisahan dan bahkan pesimisme baik dunia usaha ataupun rakyat jelata. Inilah yang dialami sebagian besar masyarakat kini. Sejarah pernah menaburkan teladan-teladan sikap utama dari para mulia di zaman paceklik, para pemimpin yang hebat. Menyapa mereka, sungguh dengan menyimaknya kita tertuntun pula menyusuri celah-celah berkah sehingga Allah karuniakan kebaikan di masa depan dunia dan akhirat. Manajemen krisis saat menghadapi kesulitan paceklik pada pandemi Khalifah Umar bin Khattab. Pertama, dia sebagai kepala negara memikul penuh tanggung jawab atas hal tersebut. Bahkan meskipun diyakinkan berulang kali oleh para sahabat bahwa semua yang terjadi merupakan takdir Allah dan bukan karena kesalahannya, Umar selalu merasa bahwa pangkal persoalannya adalah kepemimpinan dirinya yang dalam pandangannya amat jauh dari kualitas pribadi yang dimiliki kedua pendahulunya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Umar selalu takut pada Allah kalau umat ini binasa dalam pemerintahannya. Dengan bercucur air mata berulang kali ia berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan umat Muhammad binasa dalam kepemimpinanku." Barangkali ada berlapis-lapis alasan bagi Umar dalam paceklik itu. Semuanya berupa keadaan yang di luar kendalinya, hujan yang tidak turun, anomali musim, panen yang gagal, para pengungsi yang membanjiri Madinah, wabah penyakit seperti saat ini yang datang dari arah Syam. Dan itu sangat dahsyat. Tapi dia memilih untuk bermuhasabah, barangkali dosa dan kelemahannya lah yang jadi persoalan. Alih-alih menyalahkan berbagai hal atau orang lain ataupun pihak-pihak lainnya, dia menjadi lebih banyak diam, bermuhasabah dan beristighfar. Wah, Umar mengambil sikap untuk bersama rakyatnya dalam keprihatinan. Umar adalah penyuka susu dan keju, tapi sepanjang 2 tahun Ramadan, dia mengharamkan untuk dirinya makanan selain roti, tepung kasar, garam, dan minyak. Para sahabat menyaksikan bagaimana kulit Umar yang semula itu putih kemerah-merahan berubah menjadi kuning kehitam-hitaman, bersebab hidup prihatin yang dia paksakan untuk dirinya. Barangkali hidup sederhana dirinya itu takkan menyelesaikan krisis dan tidak pula memberi solusi pada paceklik parah saat itu. Penghematan yang terjadi juga tidak signifikan sama sekali. Tapi ketika rakyat melihat diri bahwa sang pemimpin ada bersama mereka dan merasakan hal yang sama seperti yang mereka alami, dengan itu bertambah tentramlah hati mereka yang dipimpinnya. Ketika rakyat hatinya tenang, bahkan pemimpin yang tidak solutif sekalipun akan melihat bahwa rakyatnya punya kemampuan dahsyat untuk mencari solusinya sendiri. Ketiga, Umar menjadikan masa Ramadan sebagai wahana untuk membangun solidaritas menyeluruh kepada berbagai bangsa yang dipimpinnya. Betapa dia meneladankan langsung mengangkuti tepung, minyak, dan lauk kering untuk para pengungsi dan penduduk Madinah. Dia pula menghimbau dan menyemangati rakyatnya untuk berbagi dan menanggung beban bersama. Dia tepuk-tepuk pundak seorang relawan muda bernama Al-Anhab Ibnu Qais yang dengan harus terus berlari-lari sepanjang hari memenuhi hajat orang-orang. Lalu ketika habis tenaganya, dia menggelepar sambil menangis dan berdoa, "Ya Allah, jangan murka padaku jika masih ada hamba-Mu yang kelaparan." Kita sebagai bangsa juga punya modal sosial yang amat kuat untuk membangun solidaritas itu. Bahkan mungkin kita adalah salah satu negara dengan lembaga kemanusiaan yang amat banyak jumlahnya. Bekerja menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan bahkan dana CSR dalam berbagai kegiatan sosial. Dukungan dan kebersamaan pemerintah akan kian menumbuhkan kita pula sebagai bangsa yang tangguh. Keempat, Umar terus memikirkan dan merumuskan sistem jaminan sosial yang bisa membuat rakyatnya bertahan di tengah paceklik. Segala sumber daya yang ada di Baitul Mal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dikisahkan bagaimana dia mengumpulkan 60 orang lalu memasak sejumlah tepung menjadi roti dan daging kering sebagai lauknya lalu mempersilahkan mereka makan. Ketika ditanyakan apakah mereka merasa kenyang dengan itu, semua menyatakan ya, maka Umar memutuskan sejumlah bahan-bahan yang tadi dimasaklah yang akan diberikan sebagai tunjangan sosial bulanan bagi tiap jiwa yang musnah sumber penghidupannya selama Ramadan. Kelima, Umar menjadikan sektor pangan sebagai perhatian utama selama krisis dan setelahnya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam,
pun didapati bahwa dalam masa kelangkaan di mana bahkan emas pun dan perak pun jadi tidak berguna. Mesir selamat karena menata dengan baik konsumsi dan persediaan logistiknya. Umar meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk mengajarkan kebiasaan kaumnya yang dipuji Rasulullah, yakni semua keluarga dalam tiap unit masyarakat mengumpulkan bahan pangan yang dimiliki menjadi satu dalam lumbung. Kemudian pembagian kembali untuk konsumsi diatur dengan tata laksana gotong royong yang adil dan penuh kebersamaan. Inilah kebijaksanaannya jika lumbung terpusat ala Yusuf tidak relevan untuk negaranya yang membentang dari Gurun Sahara hingga Sungai Indus, maka ketahanan pangan dibangun dalam unit-unit kecil masyarakat. Teknologi budidaya, pemanenan, pengolahan, dan penyimpanan panen di masa berikut kiranya amat membantu lahiriah dari jiwa-jiwa yang berbagi suka dan duka. Umar pula mengunjungi beberapa daerah pantai dan menemui para nelayan. Dengan pujiannya ketika bersama mereka melaut, betapa baiknya cara kalian menjemput rezeki Allah. Dia meminta pelipat gandakan penyediaan ikan dan membiasakan rakyatnya memakan hasil laut. Umar juga melarang segala jenis ternak dan hewan peliharaan diberi makan dengan apa yang dapat dikonsumsi manusia. Dia sangat marah ketika pada sebuah peternakan unta ditemukan kotoran yang mengandung jejak tepung syair. Keenam, Umar menggagas pembangunan infrastruktur dan jaminan keamanan yang mendukung kelancaran suplai logistik. Pada jalur antara Syam ke Madinah, Kufah ke Madinah, dan bersambung hingga Yaman, didirikan pos-pos penjagaan dan tempat-tempat istirahat kafilah yang memadai. Di tahun berikutnya, setelah melihat lama dan mahalnya angkutan darat dari Mesir ke ibu kota, Umar memerintahkan Gubernur Amr bin Ibnu al-As untuk menggali kanal yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, sehingga hasil pertanian Mesir yang berlimpah dapat diangkut dengan cepat ke Madinah untuk menekan harganya. Terusan itu tetap berfungsi hingga akhir masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketujuh, Umar memberlakukan beberapa kebijakan yang meringankan beban tanggungan masyarakat selama masa Ramadan. Zakat hewan ternak ditunda penarikannya, pemeroleh jaminan sosial diperluas dari semula bayi tersapi menjadi sejak bayi lahir. Bahkan beberapa hukuman ditangguhkan penerapannya, termasuk pencurian yang benar-benar bersebab kebutuhan dan tidak mencapai nilai 1/4 dinar. Sebaliknya, ketika menemukan lahan subur milik para pemuka kaum tidak digarap, dalam tinjauannya ke Irak, dia tegas mengultimatum bahwa jika dalam waktu tertentu sang tuan rumah tanah tak menjadikannya produktif, negara berhak mencita dan mengamanahkannya pada yang mampu menanaminya. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika Anda mau bergabung belajar bersama saya di SKDA, Uber dan Uber Pay, silakan join WA Group SKDA. WA saya 0815575 0-nya 4 kali. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah, saya banyak kesalahan. Kalau kurang, saya memang gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.